Nama saya Alfia Fitri Ramadhani. Saya Ayunda Rizkyana Putri. Saya Anida Mariana. Saya Belinda Mayanti. Saya Yunis Adilintea. Saya Malfi Afifati Tafizani. Saya Sheila Amadia Supriyata. Saya Fani Aulia Rahman. Saya Yosefin Pita. Perkenalkan, nama saya Yosefin Pita dan bahas tentang informasi jurnalnya. Jadi jurnal yang kita ambil ini adalah New Therapeutic Approaches to Spinal Muscular Atrophy. Dengan nama jurnal itu National Institute of Health Public Access Author Manuscript. Dengan autornya ini ada 3, ada Agali Welt, Tara M. Newcomb, dan Catherine J. Swoboda. Dan jurnal ini dipublikasikan pada bulan Februari 2012 dengan penerbit Springer Science Business Media LLC 2011. Nah, sekarang kita akan bahas tentang Spinal Muscular Atrophy atau yang biasa disebut ini SMA. Dan terjemahan bahasa Indonesianya ini adalah atrofi atau tulang belakang. Jadi SMA ini merupakan penyakit neurodegeneratif autosomal resesif yang ditandai dengan degenerasi neuron motorik sumsum tulang belakang, atrofi otot rangka, dan kelemahan umum. Sejauh ini, yang paling umum dari atrofi otot tulang belakang adalah SMA proksimal, di mana SMA proksimal ini adalah kelainan autosom resesif yang ditandai oleh degenerasi motor neuron dari tanduk anterior atau anterior horn medula spinalis dan batang otak. Nah, ini menghasilkan kelemahan otot yang progresif, atrofi, insufisiensi pernafasan, dan kematian prematur pada sebagian besar dari mereka yang terpengaruh. Nah, ini di gambar ini aku mau nunjukin di mana sih letaknya motor neuron of anterior horn. Nah, jadi di gambar sebelah kiri ini kita bisa lihat panahnya. Ini kan medula spinalis, dalam itu ada gray matter yang bentuknya kayak pita ini. Nah, ini yang titik-titik merah ini merupakan letak motor neuron of anterior horn. Nah, di gambar sebelah kanan itu gambar lebih jelasnya lagi. Bisa lihat bentuknya kayak kupu-kupu dan nomor 1 itu merupakan anterior horn. Nah, lalu aku juga mau jelasin kenapa sih apa disebut dengan penyakit neurodegeneratif autosomal resesif. Jadi, SMA ini merupakan penyakit keturunan di mana ayah dan ibu sama-sama membawa gen penyakit SMA ini, dan anaknya itu 1 dari 4 kemungkinan akan mengidap SMA ini karena anak itu membawa gen resesif. Nah, untuk prevalensinya, SMA ini merupakan salah satu gangguan neuromuskuler yang paling umum dengan insiden kelahiran paling sedikit 1 dalam 10.000. Dan SMA proksimal ini diklasifikasikan menjadi subtipe klinis berdasarkan usia onset penyakit dan fungsi motorik maksimal yang dicapai. Nah, kita bisa lihat di tabel 1 ini itu mau menjelaskan tipe-tipe dari proximal spinal muscular atrophy. Nah, ada tipe 0. Nah, tipe 0 ini onsetnya itu terjadi saat prenatal dan lifespan-nya itu kurang dari 6 bulan. Dan clinical karakternya itu ada congenital hypotonia, weakness atau kelemahan, respiratory failure atau kegagalan respiratori, dan kontraktur pada sendi proksimal. Dan maksimum milestone-nya itu dia itu belum bisa bernafas tanpa bantuan. Lalu ada yang tipe 1, dia ini onsetnya terjadi pada saat kelahiran sampai 6 bulan. Dan lifespan-nya itu 30% survival probability pada 2 tahun. Karakteristiknya ini ada infantile onset of generalized hypotonia, weakness, impaired bulbar function. Bulbar function ini merupakan impairment yang mempengaruhi saraf kranial 9, 10, dan 12. Habis itu juga ada respiratory insufficiency. Dan untuk milestone-nya ini dia itu belum bisa duduk tanpa adanya support. Nah, lalu kita lanjut ke tipe 2. Jadi tipe 2 ini onsetnya terjadi pada umur 6 sampai 12 bulan. Dengan lifespan itu 70% survival sampai dewasa. Jadi 70% itu bisa sampai dewasa. Nah, untuk karakteristiknya itu dia ada onset of proximal limb weakness in infancy,
progressive weakness, jadi kelemahannya progresif, respiratory insufficiency, terus dia juga ada skoliosis dan kontraktur pada sendi pada saat masih kecil. Nah, ini dia milestone ini udah bisa sampai independent sitting, jadi dia udah bisa duduk sendiri, bisa duduk mandiri. Lalu kita lanjut ke tipe 3. Nah, tipe 3 ini terbagi menjadi dua, ada tipe A dan tipe B. Kalau untuk tipe 3A, dia itu onsetnya terjadi di atas umur 1 tahun. Tapi lifespan-nya tuh normal seperti manusia, pada umumnya bisa sampai dewasa. Nah, clinical karakteristiknya onset of proximal weakness in infant or toddler year. Terus progressive weakness juga, heel cord tightness dan kontraktur, tremor dan lumbar lordosis. Di ini juga terjadi peningkatan resiko fraktur dan skoliosis. Nah, untuk milestone-nya ini dia itu udah bisa ambulasi secara independen. Tapi 50% itu mereka kehilangan ability itu pada umur 12 tahun. Nah, untuk yang tipe 3B, nah dia itu onsetnya terjadi di atas umur 3 tahun dan lifespan-nya juga normal. Nah, clinical karakteristiknya itu sama kayak yang tipe 3A, tapi di sini milestone-nya dia kan tadi udah independent ambulation. Kalau di 3B ini dia itu tidak ada kehilangan ability-nya itu loh. Kalau 3A tadi kan dia ada 50%, kalau yang 3B itu nggak ada. Nah, yang terakhir ini tipe yang keempat. Jadi onsetnya ini terjadi saat udah dewasa, adulthood, dan lifespan-nya itu normal, dan clinical karakteristiknya itu onset pada proximal leg weakness in adult saat udah dewasa. Nah, dari introduction ini dijelaskan bahwa author ini ingin mengeksplorasi wawasan terbaru yang diperoleh tentang sejarah alam, epidemiologi, dan patofisiologi SMA. Terus mereka juga ingin menyorot kemajuan yang menarik dan tepat waktu baik dalam pendekatan terapeutik yang diarahkan pada SMN dan yang tidak diarahkan pada SMN. Lalu yang terakhir itu mereka ingin secara singkat merangkum upaya uji klinis baru-baru ini, intervensi perawatan proaktif, dan strategi rehabilitas untuk SMA. Nah, untuk selanjutnya, natural history, epidemiologi, dan genotip atau phenotype correlation. Jadi, pada penelitian kali ini dihasilkan usia rata-rata onset SMA untuk tipe 1, 2, dan 3 masing-masing adalah sebagai berikut. Untuk tipe 1 yaitu 3,1 bulan, tipe 2 8,7 bulan, dan tipe 3 sekitar 21,1 bulan. Nah, ternyata dihasilkan peluang kelangsungan hidup untuk anak-anak SMA tipe 1 pada usia 1 tahun adalah 45%, sedangkan untuk usia 2 tahun yaitu 38% dan usia 5 tahun yaitu 29%. Bayi dengan SMA tipe 1 memiliki harapan yang sangat rendah. Harapan di sini adalah harapan hidup, di mana hampir semua meninggal sebelum usia 2 tahun yang disebabkan karena kegagalan pernafasan. Nah, untuk selanjutnya, penyakit ini ternyata disebabkan karena adanya kerusakan gen SMN1 yang terletak pada lengan panjang kromosom 5, makanya disebut juga 5Q. Mau ngejelasin, jadi SMN di sini adalah kepanjangan dari sensomotoric network, artinya saraf-saraf sensomotorik yang saling berhubungan di otak. Terutama letaknya SMN ini ada di gyrus postsentral dan juga gyrus presentral. Nah, nama lain dari SMN1 ini adalah 5Q, karena dia terletak di lengan panjang kromosom kelima. Sebagian besar, sekitar 95% pasien SMA sama sekali tidak memiliki SMN1, di mana dikatakan SMN1-nya mengalami deletion atau penghapusan. Sementara pada sekitar 3% pasien, SMN1-nya ada, tetapi mengalami kerusakan pada urutan DNA. Sebagian kecil, sekitar 2%,
pasien SMA tidak menunjukkan kelainan apapun pada SMN1. Disebut dengan non-5Q SMA. Artinya 2% ini pasien SMA itu dia punya SMN1 dan dia itu normal. Nah, tanda dan gejala yang muncul di luar unit motor pada SMA animal model telah semakin dikenal. Dalam 2 dekade terakhir, keterlibatan saraf sensorik perifer arthrogryposis kongenital. Di sini arthrogryposis kongenital adalah berkurangnya gerakan disertai adanya kekakuan sendi yang bersifat kongenital dengan adanya kelemahan otot. Selanjutnya, patah tulang kongenital dan cacat jantung bawaan telah dilaporkan dalam proporsi yang relatif kecil dari bayi yang terkena dampak parah dengan SMA. Paling sering pada mereka dengan onset prenatal yang jelas atau fenotip infantil awal. Nah, beberapa penelitian pada tahun lalu mencari untuk menentukan apakah kriteria klinis tambahan dapat meningkatkan korelasi antara dosis SMN2 dan keparahan SMA dalam klasifikasi standar subtipe penyakit. Sebagian besar ditentukan oleh fungsi motorik maksimum yang dicapai pada tabel 1. Nah, mereka mengkarakteristikan keparahan penyakit, usia saat kematian, kehilangan ambulasi, dan keterlibatan batang otak didefinisikan sebagai adanya kelemahan wajah, kesulitan mengunyah atau menelan, suara disfonik, dan atau fasikulasi lidah dengan atrofi lingual. Di sini suara disfonik merupakan gejala utama disebabkan adanya kelainan pada pita suara. Nah, kelainan itu bisa berupa lesi jinak seperti polip pita suara. Jadi, suara disfonik ini merupakan rusaknya pita suara. Nah, di penelitian kali ini digunakan population-based carrier screening untuk men-screening genetik dalam pengaturan prenatal. Jadi, untuk melihat si kromosomnya itu menggunakan population-based carrier screening ini. Namun, teknologi yang ditingkatkan pastinya akan terus meningkatkan peluang untuk diagnosis dan konseling diri. Kemajuan patofisiologi SMA. SMN atau survival motor neuron sangat penting untuk biogenesis partikel small nuclear ribonukleoprotein atau yang biasa disebut SNRNPS yang terlibat dalam perakitan spliseosomal. Dengan demikian, beberapa target untuk penyambungan dan menyimpang dapat memenuhi fungsi seluler dan berkontribusi terhadap patogenesis penyakit. Akhir-akhir ini, peneliti telah menentukan berbagai eksperimen kompleks untuk menentukan kapan dan di mana ekspresi SMN tersebut sangat penting, dan jaringan mana aja selain neuron motorik yang dipengaruhi oleh defisiensi SMN tadi, sehingga mempengaruhi fenotip. Lin et al. Memeriksa sirkuit neuromuskular karena berkaitan dengan fungsi tulang belakang, menunjukkan bahwa hampir semua persimpangan neuromuskular diperserafi pada tahap penyakit. Dan meskipun kandungan kuantitatifnya berkurang, tetapi ia mampu menimbulkan kontraksi otot. Berdasarkan pengamatan para peneliti, mereka berhipotesis bahwa LMN mengalami pengurangan ukuran dan jumlah pada periode janin. Neuron yang membengkak muncul setelah lahir dan LMN yang tersisa akan berkurang seiring bertambahnya usia. Nah, pengamatan ini mendukung pengamatan sebelumnya oleh para et al. Yang secara prospektif menunjukkan pergerakan janin normal pada trimester pertama pada mereka yang kemudian ditentukan melalui diagnosis prenatal atau postnatal untuk dipengaruhi secara genetik. Oke, selanjutnya ada Advance in Therapeutics Development from Preclinical Studies in Cell Culture and in SMA Animals Model. Studi praklinis SMA mouse model yang menggunakan tikus sebagai bahan percobaan dalam 1 tahun terakhir menunjukkan beberapa kemajuan yang menarik. Berikut merupakan contoh yang paling menarik dan mewakili pendekatan terapeutik terbaru. Menurut peneliti Dominguez et al.,
menyuntikkan SMN7 pada tikus sehari pasca kelahiran dengan vektor subkomplementari adenovirus associated virus 100% menghasilkan dapat menyelamatkan hidup tikus, meningkatkan harapan hidup tikus, menyelamatkan fungsi motorik, dan meningkatkan fenotip yang berhubungan dengan penurunan berat badan secara signifikan. Dan ada yang kedua, menurut peneliti Glenman et al. Menghasilkan novel mouse models dengan minigen tikus dengan mutasi C lebih besar daripada T dengan ekson 7. Tikus yang dihasilkan menunjukkan adanya pelompatan pada ekson 7 dan SMA pada fenotip dewasa, ditandai dengan kelemahan otot, penurunan aktivitas, dan perubahan ukuran serat otot. Hal ini menjadi alat yang akan berpotensi untuk menilai terapi yang menjanjikan terutama pada neuroprotective agent. Strategi yang berdasar antisense oligonukleotida terbukti menjadi salah satu pesaing paling kuat dalam pengembangan terapi untuk SMA. Karena perbedaan mencolok antara SMN1 dan SMN2 adalah transmisi C ke T pada ekson 7, dan karena pada semua pasien SMA terlepas dari tingkat keparahan fenotipik memiliki satu atau lebih SMN2 salinan. SMA adalah salah satu penyakit yang paling menarik untuk antisense oligonukleotida ini. Dan antisense oligonukleotida dirancang untuk mendasarkan pasangan keurutan nukleotida tertentu, mengurangi efek potensial yang tidak sesuai target, terutama bila dibandingkan dengan terapi molekul kecil. ASO 1027 adalah antisense oligonukleotida yang dimodifikasi khusus dan diarahkan ke peredam sumbatan intronik dan sebelumnya telah didemonstrasikan secara in vitro untuk secara efisien meningkatkan ekson 7 inklusi dalam transkrip yang ditargetkan. Yang pertama ada dari peneliti Pacini et al. Menunjukkan manfaat signifikan pemberian ASO 1027 intravertikular pada tikus SMA yang sangat berpengaruh pada fisiologi otot yang meningkat, fungsi motorik, dan juga kelangsungan hidupnya. Yang kedua, ada dari peneliti Blondi menunjukkan bahwa aktivitas reseptor in vivo NMDA secara kuat memperpanjang umur dalam dua model tikus SMA yang relatif parah. Yang ketiga, ada dari peneliti Su et al. Menunjukkan mekanisme hidroksiurea meningkatkan transkrip FLSMN pada limfosit yang diturunkan pasien SMA. Yang keempat, ada dari Faruk et al. Yang menunjukkan bahwa pemberian terapi baru, prolaktin, meningkatkan ekspresi SMN di kedua model tikus SMA di garis sel manusia melalui jalur STAT5. Yang kelima dan yang terakhir ada dari peneliti Jodelka et al. Yang mengidentifikasi loop umpan balik yang jelas dalam ekspresi SMN di mana kelimpahan protein SMN tampaknya mempengaruhi splicing dari SMN2 ekson 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfia Fitri Ramadhani. Saya akan melanjutkan apa yang telah teman saya jelaskan sebelumnya. Saat ini teknologi sel induk atau sel punka atau stem cell terus terbukti bermanfaat untuk menyelidiki penyakit neuron motorik. Salah satunya termasuk spinal muscular atrophy atau SMA ini, yang saat ini memiliki nilai pengobatan potensial melalui berbagai mekanisme yang telah diusulkan. Yang kedua, Lunal et al. Secara komprehensif meninjau berbagai alat dan teknologi sel induk atau sel punka atau stem cell yang saat ini digunakan untuk penemuan mekanistik dan pengembangan terapi termasuk embrionik, dewasa, dan sel punka pluripoten yang telah diinduksi. Selain itu, jurnal ini juga memiliki tabel yang berisi ringkasan komprehensif dari peningkatan strategi terapi potensial yang telah diidentifikasi secara luas. Lalu di tabel 2 ini akan dijelaskan beberapa strategi dan target terapeutik terbaru secara singkat dan ringkas. Yang pertama ada kategori regulasi SMN atau survival motor neuron dengan target inhibisi histon deacetylase serta aktivasi promotor SMN2 atau survival motor neuron gen 2 dengan terapeutik agentnya valproic acid, sodium butirat, serta penyl butirat. Dan status investigasinya saat ini adalah beberapa telah selesai dilaksanakan dan beberapa masih dalam progres. Tapi tidak ada bukti secara jelas atau secara nyata yang
menjelaskan tentang manfaat dari kategori regulasi SMN yang pertama ini. Yang kedua juga ada regulasi SMN. Tetapi therapeutic agent-nya berbeda dengan sebelumnya. Targetnya sama-sama menghambat histone deacetylase dengan therapeutic agent yang kedua ini trihostatin A dan SAHA atau suberoxylanilide hydroxamic acid. Dan status investigasi yang kedua ini masih studi praklinis pada tikus dan membutuhkan lebih sedikit senyawa yang beracun. Yang ketiga ada regulasi SMN lagi dan targetnya reduce melatonin dependent dan SMN2 silencing atau menghilangkan SMN2. Therapeutic agentnya LWH 589 atau bisa disebut panobinostat, romidepsin, SAHA atau suberoxylanilide hydroxamic acid. Dan status investigasinya saat ini studi praklinis pada tikus yang memiliki SMA atau spinal muscular atrophy. Yang keempat ada regulasi SMN lagi dengan target memodulasi terjemahan SMN atau survival motor neuron dengan therapeutic agentnya TC007 atau Tribolium castaneum dan ALBX atau albumin kromosom X. Dengan status investigasi saat ini studi praklinis pada tikus SMA. Yang terakhir ada regulasi SMN juga dengan target jalur STAT5 atau Signal Transducer and Activator of Transcription 5 dengan therapeutic agentnya prolaktin dan status investigationnya saat ini studi praklinis pada tikus. Lalu selanjutnya itu ada antisense oligonukleotida atau ASO dengan target SMN2 pre-RNA 9 atau ribonucleic acid 9 atau regulator sambungan. Therapeutic agentnya ada Pro 105 dan ASO 1027 yang telah dijelaskan di slide-slide sebelumnya. Status investigasinya saat ini adalah studi praklinis pada tikus dan primata serta perancangan uji klinis fase 1 sedang berlangsung. Lalu selanjutnya ada kategori perbaikan DNA dengan target pengiriman SMN1 atau Survival Motor Neuron Gen 1 dengan target terapeutiknya SCAAV9 atau Self Complementary Adeno Associated Virus 9 SMN Survival Motor Neuron dengan status saat ini studi praklinis pada tikus dan primata. Lalu selanjutnya ada kategori strategi perlindungan saraf dengan target mitokondria, modifikasi eksitotoksisitas, reseptor NMDA atau N-methyl aspartate dengan therapeutic agentnya Olesoxim riluzole dan NMDA agonis atau N-methyl aspartate agonis. Statusnya saat ini telah selesai atau sedang berlangsung untuk kedua senyawa. Studi praklinis pada tikus untuk ketiga strategi telah selesai dilaksanakan. Lalu selanjutnya ada kategori C5 pengganti quinazolin dengan target DCPS atau decapping enzyme scavenger atau ini tuh merupakan gen yang mengkoding protein dengan mRNA atau RNA messenger dengan therapeutic agentnya quinazolin 495 dan statusnya saat ini masih studi praklinis pada tikus serta uji coba keselamatan fase 1 telah selesai dilaksanakan. Lalu selanjutnya ada kategori tetrasiklin dengan target modulasi penyambungan SMN2 atau Survival Motor Neuron Gen 2 dengan therapeutic agentnya hidroxurea atau HU dan PTK SMA1. Protein tiroksin kinase spinal muscular atrophy Gen 1 dengan status investigasinya saat ini uji klinis hidroxurea telah selesai dan PTK SMA1 atau protein tiroksin kinase spinal muscular atrophy Gen 1 masih dalam studi praklinis. Selanjutnya ada kategori aminoglikosida dengan target menghentikan pengkodean atau menghentikan membaca kode dari SMN2 serta ekson ke-8 dengan therapeutic agentnya TC007 atau Tribolium castaneum 7 dan PTCX atau Papillary Thyroid Cancer kromosom X dan statusnya saat ini masih dalam studi praklinis pada tikus. Lalu selanjutnya ada kategori pengubah penyakit dengan target plastin 3 meningkatkan regulasi
atau meningkatkan regulasi pada plastin 3 dengan therapeutic agent tidak ada saat ini, serta status investigasinya modifikasi keparahan fenotip pada subjek manusia. Selanjutnya ada kategori terapi sel induk dengan target dukungan neurotropik dan therapeutic agentnya progenitor motoneuron sel induk embrionik manusia. Statusnya saat ini masih studi praklinis pada tikus dan tikus-tikus, maksudnya tikusnya banyak, serta uji klinis sedang dipertimbangkan. Selanjutnya ada kategori RNA bifungsional dengan target merekrut faktor penyambungan yang mengoptimalkan penyambungan. Dan therapeutic agentnya masih dalam pengembangan, serta statusnya saat ini studi praklinis pada tikus yang memiliki SMA atau Spinal Muscular Atrophy. Lalu kategori selanjutnya ada antagonis dengan target myostatin otot rangka serta therapeutic agentnya folistatin dan statusnya saat ini masih dalam studi praklinis pada tikus SMA juga. Lalu yang terakhir ada agonis beta 2 adrenergic dengan target exon 7 inklusi atau inklusi exon 7 dan therapeutic agentnya albuterol dan salbutamol. Statusnya saat ini masih dalam uji klinis yang sedang berlangsung. Perkenalkan, nama saya Molvi. Selanjutnya adalah recent lesson from clinical trials and studies in SMA. Jadi, dalam 2 tahun terakhir dilaporkan terdapat 3 studi untuk meneliti khasiat dari asam valproic atau valproic acid dalam berbagai populasi di SMA. Nah, menurut Swaboda dilaporkan bahwa hasil uji pada subjek SMA dengan Carnival Back 1, double blind, randomized, placebo control, percobaan L-carnit dan FPA, tetapi bukan dalam subjek SMA dengan usia 2-8 tahun. Nah, di sini terdapat 61 subjek diacak dengan perbandingan 1:1 untuk placebo atau pengobatan selama 6 bulan pertama. Semua penerima perawatan secara aktif setelah 6 bulan berikutnya. Nah, didapatkan hasil utamanya adalah terdapat perubahan skor pada MHFMS, yaitu Modified Hammersmith Functional Motor Scale, di mana dalam 6 bulan tersebut pengobatan dalam studi ini menunjukkan tidak ada manfaat. Pertambahan berat badan, usia, durasi, maupun pengobatan merupakan variabel perancu. Nah, menurut analisis Hoek menunjukkan adanya manfaat pengobatan terhadap anak-anak pada studi fase ini yang berfokus selama 12 bulan. Tetapi terlalu sulit dilakukan karena obatnya sudah untuk pengguna lain. Perkenalkan, nama saya Belinda Mayanti. Saya akan melanjutkan penjelasan dari slide sebelumnya. Di slide sebelumnya dikatakan 3 studi meneliti keamanan dan khasiat dari asam valproic acid atau VPA. Hasil uji yang pertama dari Kisel melaporkan uji coba SMA Carnival bagian 2 studi terbuka L-carnitine dan VPA pada 33 anak rawat jalan dengan range usia 3-17 tahun yang mengikuti pengobatan selama 1 tahun. Pengobatan berjalan dengan aman dan baik, tetapi terdapat kenaikan berat badan pada sebagian peserta dan ini merupakan masalah yang signifikan. Ketika dipertimbangkan secara paralel, terdapat kurang peningkatan fungsi motorik selama 12 bulan dalam periode pengobatan ini dan antusiasme studi fase ini rendah. Namun, dalam hasil uji coba berhasil terutama pada MHFMS Extend dan tes fungsi motorik yang stabil selama 12 bulan pada anak rawat jalan SMA di berbagai usia. Hasil uji studi yang kedua dari Darbar melaporkan pengamatan dari percobaan terbuka VPA pada 22 pasien dengan SMA tipe 1 dan 2 dari usia 2-18 tahun untuk menilai kekuatan otot dan kemampuan motorik menggunakan HFMS atau Hammersmith Functional Motor Scale yang dievaluasi selama 5 kali dalam 12 bulan dan menunjukkan peningkatan sederhana pada tipe SMA 2. Dengan komponen lain yang stabil. Sifat penelitian terbuka ini heterogen, tetapi masih dikembangkan lebih lanjut dengan berbagai ukuran dari populasi tersebut. Oke, untuk yang ketiga, Chen melaporkan hasil uji randomized double-blind placebo-controlled HU di mana terdapat 28 tipe SMA 2 dan 29 tipe SMA 2 diacak untuk obat atau placebo dengan rasio 2:1 dengan dosis 20 mg per hari dengan durasi 18 bulan. Obat ini dapat diterima dengan baik walaupun ada efek neutropenia. Neutropenia adalah kondisi bagian sel darah putih yang menurun.
Dan efek sampingnya nggak jauh beda antara kelompok pengobatan dan kelompok placebo. Selain itu, tidak ada perbedaan yang jelas untuk hasil kekuatan otot, MMT, dan fungsi motorik, Gross Motor Function Measure. Uji coba ini dieksekusi dengan baik di mana HU diberikan dalam kelompok yang cukup besar dan obat dosis yang cukup dan waktu yang baik. Nah, jadi di sini si HU ini diberikan kepada rasio yang lebih banyak dengan perbandingan yang tadi 2:1 dan memberikan bukti bahwa HU diberikan 20 mg per hari tidak cukup jelas mengubah kekuatan fungsi motorik atau kekuatan level RNA di subjek SMA. Selanjutnya, studi baru menunjukkan bahwa ekspresi SMN dapat ditingkatkan secara in vitro oleh subtamol agonis beta-2 adrenergic. Nah, menurut Tiziano, itu dievaluasi bahwa salbutamol in vivo meningkatkan tingkat SMA dalam studi contoh 12 pasien SMA tipe 2 dan 3 dengan menerima perawatan secara intensif selama 6 bulan. Hasilnya adalah terjadi peningkatan yang signifikan dan menunjukkan bahwa dosis SMN2 ada respon terhadap pengobatan. Sekarang kita akan membicarakan mengenai alat ukur baru untuk studi klinis dan percobaan pada pasien-pasien SMA. Saat ini, sayangnya tidak ada alat ukur tunggal yang dapat menilai tingkat keparahan penyakit, memberikan informasi prognostik, mendokumentasikan perkembangan penyakit, dan dengan jelas menanggapi perubahan pada SMA. Jadi nggak ada satu alat ukur yang membahas itu semua. Namun, ada beberapa alat ukur yang memang dianggap cukup baik, karena memberikan identifikasi dan evaluasi lanjutan. Yang pertama ada Compound Muscle Action Potential atau CMAP. CMAP ini terbukti andal dan mudah diimplementasikan. Dia juga berkorelasi baik dengan fungsi motorik yang diukur menggunakan MHFMS Extend. MHFMS Extend ini adalah alat untuk mengukur motorik kasar. Dan dia juga sangat membantu dalam memberikan informasi mengenai persarafan dan beban penyakit pasien SMA. Yang kedua, ada Electrical Impedance Myography. Nah, si EIM ini dapat secara akurat membedakan pasien dengan SMA tipe 2 dan SMA tipe 3. Nomor 3, ada Magnetic Resonance Imaging atau MRI. Dia ini digunakan untuk menilai volume otot pada penderita SMA. Yang berikutnya ada ultrasonografi atau USG. Digunakan untuk evaluasi otot dan kekuatan otot pada pasien SMA, sekaligus dapat membantu membedakan SMA tipe 2 dan SMA tipe 3. Yang berikutnya, ini yang tadi juga kita sempat bahas, Modified Hammersmith Functional Motor Scale atau MHFMS. Dia ini alat yang mengukur fungsi motorik kasar dan ternyata dapat dilakukan pada anak-anak SMA yang berusia kurang dari 30 bulan. Jadi, anak-anak yang sudah didiagnosa SMA dalam usia 30, di bawah usia 30 bulan, juga udah bisa dicek nih pakai alat ukur ini. Dan yang terakhir ada 6-minute walk test atau 6MWT. Dia ini mengukur fungsi motorik kasar dan tingkat kelelahan pada pasien SMA yang rawat jalan. Selanjutnya itu informasi baru yang relevan dengan perawatan klinis di spinal muscular atrophy. Obesitas adalah masalah umum di SMA dan sering secara langsung berkontribusi pada penurunan fungsi anak dan orang dewasa, baik yang ambulatori dan non-ambulatori. Karena massa tubuh tanpa lemak mereka yang hampir secara universal berkurang secara substansial, anak-anak dengan SMA mungkin memiliki massa lemak yang rata-rata, bahkan dalam pengaturan berat badan yang sangat rendah. Dual Energy X-ray Absorptiometry atau DXA adalah standar emas untuk penilaian lemak dan massa tubuh dalam penelitian klinis ini. Intervensi rehabilitasi menyediakan pendekatan pelengkap untuk manajemen nutrisi dan pernapasan proaktif yang berfungsi untuk membantu menunda atau mencegah gangguan sekunder, termasuk kontraktur otot, untuk memperlambat perkembangan penyakit dan untuk mempertahankannya, atau berpotensi meningkatkan kekuatan dan fungsi motorik. Intervensi rehabilitasi di SMA termasuk terapi fisik, terapi okupasi, terapi wicara, penggunaan ortotik, dan peralatan adaptif lainnya.
serta juga latihan penguatan dan keseimbangan, peregangan atau rentang gerak, terapi air, aktivitas fisik, dan partisipasi masyarakat itu sendiri. Saya Yuni Cahyana, selanjutnya conclusion. Kemajuan yang meningkat secara eksponensial dalam penelitian dasar dan klinis memberikan peluang terapeutik yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk pasien dengan SMA. Kolaborasi erat antara ilmuwan dasar, industri, organisasi advokasi, National Institute of Health, dan dokter telah menjadi faktor penting dalam kemajuan efisien hingga saat ini. Dan saat 2012, penelitian ini memiliki peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengidentifikasi satu atau lebih intervensi terapi yang efektif untuk SMA. Uji klinis mungkin mewakili aspek yang paling penting juga paling menentukan dalam jalur pengembangan terapi. Dan desain uji klinis yang cermat serta konsultasi luas di antara dokter dan ilmuwan dasar akan membantu memastikan keberhasilan dalam menerjemahkan secara efektif peluang terapi. Sekian dari kelompok kami, salah dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih.